Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, ataupun yang terakhir sekarang ini salam Madani ya. Salam Madani ataupun Mahaldani kah? Apa sekarang banyak barang naik harga nih. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Oke. Jadi hari ini ada perkongsian yang cukup menarik. Tapi sebelum membahas benda ini lebih dalam, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menarik hari ini seperti mana yang menarik daripada yang menarik, ini lagi menarik. Jadi saya harap video ini ditonton sehingga akhir, walaupun dia panjang tetapi dia bersifat edukasi, bersifat untuk memberi info-info berkenaan dengan kenderaan supaya kita alert. Supaya kita alert tentang pentingnya kita tahu tentang kereta. Supaya kita tahu knowledge pasal kereta bukan sebab kita mau jadi mekanik. Kita tahu pasal kereta bukan suruh kita jadi pomen. Kita tahu pasal kereta ini bukan sebab kita mau jadi menggantikan bengkel punya kerja, tidak. Bila kita ada knowledge, at least kita bersedia. Pertama, bersedia dari segi apa? Daripada kena tipu barangkali, daripada bengkel lain. Yang kedua, bukan semua bengkel begitu, mungkin segelintir sahaja. Mungkin juga supaya kita bersedia dari segi budget, bila kita ada knowledge. Yang ketiga, bila kita ada knowledge pasal kenderaan, kita juga dapat mengatur mana yang prioriti, yang mana patut didahulukan, yang mana patut kita dibelakangkan. Yaitu kalau perlu aircon dibelakangkan, enjin dahulukan. Kalau kita rasa enjin lebih penting. Kita tahu mana satu sensor yang boleh pakai, mana satu yang on the way mau rosak, mana satu yang betul-betul perlu ditukar. Jadi benda ini semua balik kepada perkataan knowledge berkenaan dengan kenderaan. Jadi kenapa saya katakan konten hari ini agak menarik daripada konten sebelum ini? Sebab orang ini hampir habis dekat RM4.000, tapi masalah dia hanya masalah simple sahaja. Saya bukan mau menyalahkan workshop sebelum ini, tidak tahu berapa banyak pun workshop yang bikin, tapi mungkin terlepas pandang barangkali, bukan orang tidak pandai, mungkin orang agak apa orang bilang kekurangan bersegi-segi alat barangkali lah. So, kalau saya cakap yang negatif tidak baik sesama bengkel. Tetapi apakah yang mengejutkan saya, orang ini dia chat saya tengah malam jam 8. Kalau saya beri kameramen kita tengok, dia punya suara itu kasihan, suara-suara yang minta tolong nih. Jadi saya pun simpati. Kita dengar suara owner dia nih ya. Sekejap kita dengar suara owner dia nih. Saya save sini maybe banyak masalah. Bukan orang tu yang bermasalah. Kereta dia banyak masalahnya, dia bilang lah. Kita tengok perbualan akhir dia. Sebab orang mau tahu apa cerita sebenarnya. Oke, dia nampak daripada YouTube saya ya. Halo bos, selamat malam bos. Gimana kamu punya keadaan ya bos? Ya selamat malam. Workshop saya belakang Maybank Alam Mesra. Belakang Maybank Alam Mesra. Sebab saya ada minta tolong cek bahasa 2.3 punya kereta maybe lagi dash. Masa on aircon dia pandai semput-semput, terus tiba-tiba engine pandai mati bah. Sudah tukar semua injektor, plug, oil, sampai ECU pun sudah tukar bah. Rotor body pun masih juga begitu, asal pasang aircon. Kalau tidak pasang aircon, dia macam ada meletup-letup. Oke. Kita dah dapat dengar semuanya perbualan perbualan Ono nih. Apa yang kita paham di sini adalah dia masalah dia meletup-letup. Macam orang meriam bulu. Maksudnya dia meletup-letup tu api dia. Pop, 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 pop. Jadi bila dia hidupkan aircon dalam keadaan engine idling tidak stabil, kereta itu akan mati. Jadi apa yang telah dia ganti, banyak dia sudah ganti. Yang pertama dia ganti adalah koilnya 4 biji. Yang kedua injektor. Yang ketiga electric pump 1 set. Yang keempat throttle body. Yang kelima camshaft sensor. Yang keenam crankshaft sensor. Yang ketujuh MAP sensor. Yang ke-8 ISC sensor idling ini. Yang ke-9 kanister. Yang ke-10 ECU. Yang ke-11 dah lama dia ganti keretanya ini. Jadi kasihan ini owner. Dia hampir habis dekat 4.000 kalau tidak silap saya. Coba kameramen dengar sini perbualan saya terakhir tadi. Oke, sekarang kita tengok. Mana sudah ini sampai kasihan ini aku dengar orang dia.
boleh tuh bos. Kemarin baru yang tuh injektor tuh bos pergi tempat workshop lagi, dia tukar tuh injektor, bilang dia injektor kok tidak bagus. Jadi saya mana yang barang-barang yang Anda suruh tukar-tukar tuh saya simpan sajalah. Anggaran dalam 3.000 lebih lah, saya paupa lagi. Oh, anggaran dekat 3.000 lebih. Oke Tuan, kau doa saya semoga saya dapat masalah. Iya bos, anggaran dalam dekat-dekat 4K lah begitu tuh, saya pun Dekat lupa. 4K, Masya Allah, banyak duit ini orang. Oke, so sekarang ini kita tengok apa lagi ayatnya nih. Hari 2 kah itu kereta workshop saya ambil, saya las karena saya spek komputer box. Jadi pasang komputer box tidak selesai. Jadi saya tanya itu owner yang workshop, kalau dapat selesai saya ambil, saya ini kereta lah. Bilang saya sama dia. Amin bos, terima kasih bos. Oke, kalau tengok perbualan Ono ini sangat mengharapkan dengan saya ya. Saya terus terang saya bukan pandai. Saya cuma niat saya adalah untuk menyelesaikan masalah orang. Tetapi caranya adalah mesti bagi masa. Nah, sebab kalau kau tidak bagi masa dengan saya, macam mana kita nak solve problem? Sebab kita bila sudah banyak tangan, sudah banyak part, kita tukar. Kau tidak bagi lagi masa saya suruh tu pulang itu customer tu. Jadi, alhamdulillah, macam 90% saya sudah jumpa masalahnya setakat ini. Dia masalah kalau orang Indonesia bilang masalah sepele, ya masalah simple, masalah kecil saja. Aku tidak tahu kenapa orang tidak ganti benda yang basic. Bila kereta itu meletup-letup, patutnya orang ganti basic dahulu. Jom kita tengok apa yang sudah dia ganti ini orang. Kameramen boleh fokus di sini ya. Oke, sekarang yang pertama dia ganti satu set coil plug. Oke, kita tengok coil plug originalnya dia ganti. 1, 2, 3, 4 dia ganti. Oke, yang kedua dia ganti injektor. 2 set dia ganti. Ini injektor 4 biji. Dia kata mungkin semburan tak bagus. Dia ganti lagi 4 biji sama juga. Tidak tahu apa kereta semuanya dia ganti, ini kasihan juga ni owner. Selepas tu tak okey lagi, dia ganti lagi ini. Dia ganti lagi ini kanister. Ini kanister duduk di mana? Di sini. Kameramen boleh ke sini? Ya, ini kanister duduk di sini. Nampak ni kanister ni? Ini kanister. Dia ganti. Nampak? Dia ganti kanister ni. Kanister ni hanya menjaga wap petrol daripada sini dia masuk, tengok kameramen. Tengok sini. Dia masuk daripada tangki ni. Ini nampak ni? Ini keluar daripada tangki yang ini. Nampak ni tangki ni. Air ini daripada tangki ni. Kameramen boleh nampak ya? Ini dari tangki dia ganti. Apa kaitannya dengan meletup-letup? Ini kan hanya sekadar wap. Daripada sini dia tapi ada pasir dalam. Lepas tu solenoid control dia akan masuk pergi throttle body. Tapi kaitannya meletup-letup tu bah. Ya. Saya pun heran juga. Dia ganti throttle body. Kanister. Tidak selesai. Coil dia ganti 4 biji. Tidak selesai. Ganti lagi injektor 2 set. Tidak selesai. Akhirnya dia ganti lagi IAC 2 biji. 2 biji IAC dia ganti ni. Ya, nah. Yang original lagi dia ambil, dia bilang dia beli di Pro 2. Ini memang original ni saya tengok ni. 2 biji. Enggak juga selesai. Apa kaitannya meletup-letup dengan ISC ni? Sebab itu tengok channel saya ada terangkan fungsi setiap satu ni. Sudah ganti ISC 2 biji. Enggak settle lagi. Dia ganti lagi MAP sensor. MAP sensor fungsinya apa? Menjaga jumlah oksigen yang masuk dalam sistem kebuk pembakaran. So, MAP sensor mana ini? Kameramen ke sini ya. Nih. Nampak? Di sini. Nampak nih? Dia ganti lagi. Sedangkan ini tidak rosak ini. Tidak rosak. Oke? Tidak rosak, betul? Kita akan uji satu-satu ini kereta ya. Cuma ada yang tidak dapat uji lah, kena buka banyak kerja untuk mengurangkan duration. Dia ganti lagi. Oke, dia sudah ganti. Lepas tu crankshaft sensor. Ini crankshaft sensor yang duduk dekat puli. Dia ganti juga. Sedangkan di sini tidak ada juga. Yang kereka pecah. Dia punya om pun tidak juga teruk. Lepas tu tidak selesai juga crankshaft sensor, dia ganti lagi crankshaft sensor. Okey, crankshaft sensor duduk sini. Kameramen boleh ke sini? Okey. Sini ya, dekat puli bawah tu. Nampak wire ni? Ini crankshaft sensor dia duduk di bawah. Dia baca itu crank punya berapakah top dead center ketika piston duduk di TDC, top dead center. Dia akan baca kedudukan piston. Kalau kita nampak ni tiada juga rosak. Biasanya kalau rosak ni kita akan baca dia punya ohm. Dia punya ohm tidak melepasi paras resisten yang tidak baik. Dia masih bagus. Okey, kita tengok ni pun brand Denso ya. Kameramen boleh nampak Denso ya. Ya, Denso. Betul?
Ini Denso ya. Denso. Boleh nampak Toyota. Ini original Toyota. Dia tidak rosak. Digantinya juga. Apa kaitannya semput-semput? Mungkin ada logiknya ini crankshaft sensor dengan camshaft. Saya pun pernah kena, tapi ujilah dulu. Lepas itu tidak selesai lagi. Dia ganti lagi camshaft. Ini crankshaft sensor. Ini camshaft sensor. Camshaft sensor duduk sini. Kameramen ke sini. Boleh tampak nih bonjolan-bonjolan nih. Nih. Ini dia duduk sini. Jadi dia duduk begini. Dia ganti lagi. Tidak lagi selesai. Camshaft sensor membaca minyak. Crankshaft sensor membaca api. Maksudnya dia kontrol bagian api. Selepas ikut dia punya kedudukan piston, yaitu top dead center. Tidak selesai lagi. Dia pergi ganti lagi apa? Dia gantinya throttle body. Ini throttle body satu set baru. Nampak di baru, berkilat, bersinar, dan memang baru. Cuma dia bukan original dia China lah. Tapi soalannya sekarang, kenapa mau ganti ini barang? TPS-nya pun masih ada. Oke, ini throttle body tahu Mungkin perempuan tidak tahu lah, kalau lelaki mungkin tahu. Ini throttle body, kita nampak, dia ganti. Tidak selesai lagi, ganti balik original dia. Oke, sudah ganti throttle body, sudah beli habis, sudah 600, kasihan duitnya orang nih. Oke, dia ganti electric pump. Nih, satu set. Nih dia beli nih. Kita tengok electric pump baru di belakang ya. Ini dia ganti electric pump baru. Tidak lagi selesai, tidak lama dia ganti kereta ini orang. Oke, kita tengok electric pump yang baru. Ya. Electric pump ini duduk dia. Nih. Ini electric pump dia. Ini dia ganti lagi yang baru. Pun tidak settle. Nah, dia ganti motor, dia ganti satu set pelampu. Sebab ini original Denso nih. Ini pun harga dalam 600 lebih. Ya. 600 lebih. Jadi, sudah dia ganti nih. Tidak selesai lagi. Orangnya pun putus asa, sudah diambil ini keretanya, dia bilang. Dia ganti lagi yang terakhir sekali, dia ganti ECU. Nampak? ECU-nya duduk di mana? Sini. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita tengok ECU itu duduk bawah nih. Bawah nih ECU. Nih. Sorry. Dalam sini. Kita nampak. Nampak ECU nih? Nih, duduk di. Nih, dia ganti ECU. ECU ini bukan kaling-kaling, 1.000 lebih juga nih ECU ini. Dia ganti lagi. Saya pun tidak tahu kenapa dia ganti dah. Oke? Jadi apakah betul-betul ECU ini rosak? Tanda-tanda ECU rosak biasanya kita scan fault code pandai lari-lari. Kita scan hari ini, lain lagi dia cakap. Scan besoknya lain lagi. Lepas itu kita cek wiring. Kadang-kadang ini masalah selalu ECU ini kalau kena air ataupun aircon, ada orang kasih short, itu aircon relay dia direct, boleh short ini. Tapi soalan dia kan semput-semput saja. Jadi dia sudah ganti, tidak selesai lagi. Tidak selesai lah semuanya. Jadi akhirnya apa dia buat? Dia sudah ganti, sama juga. Akhirnya apa dia buat? Dia pergi cari saya di YouTube. Itu dia buat. Dia pergi cari, dia cari saya. Dia bilang, pening sudah kepalanya, dia bilang. Akhirnya dia buat kesimpulan, dia cari saya di YouTube. Dan YouTube tuh tidak ada nomor telepon saya, memang saya tidak bagi. Bukan saya sombong, tetapi saya tidak boleh berehat. Kadang orang call saya jam 12, kasihan saya tidak boleh tidur. Jadi pada mereka yang rajin mencari saya di Facebook, boleh dapat nomor saya. Tapi kalau boleh jangan telepon saya waktu malam lah. Siang lah, insya Allah saya tolong. Jadi berdasarkan fakta yang saya bagi tadi itu, semua benda yang dia tukar ini tidak rosak. Apa yang rosak sebenarnya? Yang sepatutnya masalah sepele, masalah yang simple. Kalau berlaku jacking, patutnya pertama sekali kita ganti spark plug. Yang kedua kita ganti coil plug. Barulah kita ambil yang mahal. Jangan hantam customer yang mahal dulu. Kasihan orang. Bukan saya menyokong saya ataupun menyalahkan bengkel. Tetapi kita ikutlah SOP. Ambil dulu yang paling murah. Kalau sudah yang murah tidak boleh, baru next step yang sederhana mahal. Barulah kalau yang tidak boleh juga, barulah yang mahal kalau betul dia rosak. Jadi isunya sekarang orang ini sudah mau habis 4.000 ringgit. Kalau kita dengar chatnya lah. Jadi mahal ini bukan isunya. Yang penting sekarang ini adalah kalau mahal selesai tidak apa. Kalau sudah mahal baru tidak selesai lagi, kasihan orang kan. Jadi apakah masalah kereta ini sendiri? Sedangkan kita scan tiada fault code. Kalau kita tampak ini ya fault code dia, sekejap kita hold dulu Oke. Assalamualaikum kita sambung ini masa mula-mula dia datang. Orang saya dia scan Engine tidak ada fault code Engine oke. Betul. TCM oke. Semua oke. Yang tidak oke ini adalah orang yang bikin lah kali tidak oke. Masa sudah dia ganti banyak. Tapi kalau kita tengok tidak ada masalah ini kereta. Tapi kenapa masalah pop. Oke, kita tengok sebelum diantar kereta ini ada bunyi letup-letup tuh di sini. Kalau kita nampak dia hantar orang saya.
Kita tengok di sini ya. Nih, kameramen boleh tengok sini. Ini masa mula-mula dia datang. Tuh, goyang-goyang air tuh macam kena Parkinson. Ya, macam iyalah gegar-gegar nih. Jadi dia gegar-gegar macam tuh. Jadi isunya sekarang dia meletup-letup menyebabkan idling kereta tidak stabil. Bila idling tidak stabil, kau hidupkan aircon, tambahlah dia mati injin. Umpama orang lah, bahwa orang sudah demam, orang sudah bermasalah injin sebabkan oleh letupan tadi tidak sempurna. Jadi sekarang kau tambah lagi beban aircon, dia akan mati terus. Bukan mati sebab ECU, bukan mati sebab throttle body, bukan mati sebab MAP sensor, bukan mati sebab kanister yang betul-betul saya nak masuk akal adalah kanister lah dengan throttle body. Sebenarnya tiada kaitan. Ya, semua benda ini tiada kaitan. Yang ada kaitan sedikit adalah coil ada kaitan. Tapi tidaklah sampai 4 biji kau ganti. Nah, yang kedua ada kaitan adalah itu camshaft sensor, crankshaft sensor yang ini ada kaitan dengan idling juga. Tapi kan kamu boleh uji. Kamu boleh uji satu-satu menggunakan ohm. Jadi semua benda ini masalahnya sebenarnya aku mau cakap bodoh. Nanti terlampau kurang ajar pula kan. Jadi minta maaf lah pada workshop sebelum ini. Kasihan ini owner sebab kenapa masalah ini masalah simpel siapa nih? Yaitu dia menggunakan masalah spark plug sahaja. Di mana spark plug ini dia menggunakan radium, yaitu yang tajam ujungnya. Ini saja masalahnya nih. Kalau kita nampak ya, mana sudah spark plug-nya itu. Jadi dia masalah kecil saja. Ini masalahnya saya ganti masa mula-mula saya kasih tahu orang saya, coba tengok dia punya spark plug dulu. Dan orang itu maklumkan dengan saya, spark plug nggak pernah ganti. Oke, kita tengok Ini spark plug dia sudah ke kuning-kuningan. Lepas itu dia ada api sudah tidak cantik Dan kedua, kalau saya punya cadangan, janganlah mau bergaya-gaya pakai radium, pakai standard baliklah. Standard punya dia rata. Dan benda ini sih masalahnya. Oke, benda ini sih masalahnya. Jadi sekarang kita akan sudah pasang spark plug yang original, standard maybe. Ya, kita tidak pakai radium tuh. Patutnya dia ganti spark plug dulu. Kenapa perlu ganti ECU? Kenapa perlu ganti ini semuanya? Takkanlah, macam mana mau cakap minta maaf lah kalau kasar sedikit. Kenapa juga kamu ganti benda yang mahal dulu? Kamu gantilah yang murah. Hanya masalah ini, kamu pergi ganti semua termasuk ECU. Oke? Kita nampak. Nah, jadi sekarang ini saya akan uji satu-satu. Betulkah kereta ini masalah ini punya coil? Oke, kita akan mulai daripada coil dulu. Ini kita ke try coil lah ini. Kita try coil. Oke, kita akan tengok. Betulkah coil ini rosak? Kita akan hidupkan. Oke, kereta ini sudah oke ya. Jadi kita akan try start. Dan kita akan letak air. Tapi sekarang kita letak air sini. Kameramen boleh tengok apa perbezaan dia setelah kita letak nih. Kita boleh tengok fokus di sini sebelum dan selepas ya. Jadi kita akan cek di sini. Kita akan start. Alright. Oke. Sekarang steady ya. Betul? Hanya kita ganti spark plug saja. Kenapa ada orang tak terpikir ganti spark plug? Mungkin dia terpengaruh perkataan radium tuh tajam kena ujungnya. Tidak perlu mau bergaya-gaya mau pakai racing punya, ambil standard saja. Kasihan ini orang habis duit banyak Oke, sekarang kita tengok kameramen, boleh kita ke dalam? Tutup dulu pintu tuh. Oke, sekarang alasan dia cakap kasih mati flashnya ya. Oke. Kalau kita tengok alasan dia, orang ini dia cakap kalau hidup aircon, kereta ini akan jacking. Oke, kalau kita tengok aircon hidup gimana main tengok sini? AC blower jalan betul. Ini kita tengok. Oke, RPM. Tengok sini. RPM oke. Tiada jacking sudah. Kita masuk di tengok R dengan nih, kita tengok. Ini contoh saya brake. Oke. Oke, kita tengok. RPM steady. Aircon hidup. Ini pun tengok aku break lah. Kalau tidak aku break, aku langgar kereta depan tuh. Tidak terang kameranya betul lah dia. Oke, nampak dia. So, ada tak RPM dia begini-gini? Main-main dia macam begini. Steady kan RPM nih, nampak? Steady kan? Jadi kenapa kita mau, aku pun heran lah. Aku mau marah kah, mau senyumnya?
Kasihan orang ini sebab dia mau habis sudah 4.000. Kalau dengar ceritanya nih mau 4.000 sudah dihabis. Saya hanya ganti spark plug saja. Kenapa orang tidak ganti ya? Tidak tahulah kalau saya silap minta maaf lah kan. Tapi alhamdulillah kalau bagi saya lah kan. Kalau boleh lah kan. Kalau boleh ganti spark plug dulu. Barulah naik ke coil. Sudah coil baru kita ganti item-item lain. Mungkin wiring ke apa cek mana tahu ada wiringnya tidak nih. Tapi kalau kita tengok scan ini dia tidak ada masalah kan. Kita tengok kita scan macam saya cerita tadi lah. Nah, kita tengok sekarang, kita report dia beginilah. Kita baca tiada fault code, betul? Tiada no fault code, betul? Betul? No fault code ya. Jadi tidak ada fault code. Memang susah untuk dibaca kereta yang bermasalah begini sebab dia masalah pengapian yang tidak cantik. Bukan isu itu rosak, bukan masalah kanister rosak. Kanister betul-betul tidak masuk akal saya lah. Cam subsensor dan cam subsensor ya ada kaitan. Coil ada kaitan, tapi kalau ada kaitan pun tidaklah diganti 4 satu kali kan. Jadi aku bukan mau menyokong lah dengan customer ni. Aku tidak membela mana-mana. Aku ni lebih kepada cuba untuk memberi edukasi lah. Kalau saya salah, mohon maaf sajalah. Sebab, yalah, tahulah benda-benda begini kita ambil basic dulu. Spark plug, coil plug, barulah kita salahkan sensor-sensor lain. Jadi, aku pun tidak tahulah kan. Mana tahu saya silap minta maaf lah. Tapi kalau ikut penelitian saya, kenapa spark plug tidak diganti dulu? Kata ownernya, apa nih? Kalau ikut ownernya sini dia bilang, orang tuh tidak kasih tahu yang spark plug mau ganti. Dia suruh ganti coil plug 4 biji, throttle body yang tadilah. Jadi aku pun mungkin kesilapan barangkali terlepas pandang. Tapi kalau bagi aku sebagai seorang pemain, ambil dulu yang paling bawah dulu, yaitu spark plug dulu. Jadi kita akan uji satu-satu, mungkin minta maaf panjang sedikit durationnya nih. Kita akan tengok, kita akan matikan engine nih. Oke, kita akan matikan engine sebab kita nak buat ujian. Oke. Oke, kita akan buat ujian. Sekejap, kita matikan engine. Kita cobalah dulu. Oke, kita tengok di luar dalam keadaan aircon hidup Oke, sekarang kita tengok bolehlah, alhamdulillah. Bolehlah, ini spark plug kita sudah ganti. Spark plugnya yang ini. Kita ganti spark plug saya, kita tidak ada ganti lain. Tapi kalau ikut dia punya kiraan sepatutnya dia ganti ini spark plug. Ini spark plug dia. Jadi kita coba gantilah. Kalau tidak berjaya pun kita ganti yang paling murah dulu. Coba kalau kita tengok di sini memang dia ada kesan karat lah. Ya. Yang kedua coil yang dia ganti kita akan uji. Kita akan matikan engine dulu. Oke. Kita tengok, kita ambil, kita nak uji barang yang dia cakap rosak tu. Kita uji ni. Kita ambil ni coil. Kita akan start engine. Oke, kita ambil ni coil yang dia bilang rosak tu. Oke. Oke, kita akan ambil, ini akan jacking lah sebab saya satu wayar ni saya pakai ni coilnya. Oke. Alright. Kalau dia ada api keluar, saya akan pakai spark plug yang bagus punya. Sekejap saya ambil dulu ni. Ini yang ini spark plug standard. Bukan tajam, coba kita perhatikan ada yang tajam sepatutnya kita pakai yang normal saja begini. Coba kameramen tengok, ini tajam ini tajam, runcing. Nampak ya kameramen? Yang ini segi dia agak besar sedikit boleh nampak ya? Oke, sekarang saya akan uji guna spark plug yang ini. Guna spark plug yang standard. Kalau dia coil ini rosak, sebab sekarang dia bilang rosak 44, kita akan uji satu-satu. Betul tak coil ini rosak? Kita tengok ya. Kalau ada api keluar dia tidak rosak lah. Oke, kita akan tengok. Kameramen fokus di situ Oke, kita tengok ada api tak keluar. Nampak api? Kameramen ke sini, dekat sikit. Nampak nih? Api, tengok api sini, kameramen dekat sikit. Nampak ada. Nampak ya? Oke, boleh ya? Oke, api ada, maknanya coil ini tidak rosak. Ini yang pertama, kita akan matikan, kita ganti coil satu lagi. Oke. Ada juga coil yang on the way mau rusak, tapi tengok kali lah kalau dia purple tuh. Oke. Pandai menggigit juga ini karan-karan dia nih.
Oke, kita sorry. Tadi pandai menggigit. Oke, kita akan sebab dia pakai besi yang original ya. Original dia pakai besi. Oke, ini coil yang kita sudah tes tadi yang dia bilang rusak, kita akan asingkan di sini. Oke. Ini coil kameramen, ini kedua kita akan uji. Kita akan bawa ke sini. Nah, kita masuk. Dan kita akan menggunakan spark plug yang sama. Oke. Dan kita akan tengok sini macam mana api dia, oke kah tidak oke? Kameramen boleh fokus di sana. Oke. Ada? Ada? Api betul? Ada api? Kameramen boleh nampak api dia? Nampak ya? Jangan dekat sangat, nanti dia pitok kau. Oke? Alright, kita akan pindah lagi. Spark plug yang ketiga. Ya. Oke. Sorry, kita simpan nih. Kita akan ambil yang ketiga. Oke, ini kita simpan. 2. Kita masuk spark yang coil yang ketiga ya. Ini ketiga kita pasang. Minta maaf panjang sedikit sebab kasihannya orang mau habis sudah 4.000, jadi kita buktikanlah betulkah rusak tidak. Kita tengok. Ada juga coil yang memang on the way mau mati, tapi gantilah Pak, yang on the way mau mati janganlah ganti pampat. Oke. Ada? Ada api? Nampak api? Nampak ya? Ada api ya? Oke, jadi kita matikan. Penatlah saya uji satu-satu nih. Allahu Akbar. Demi konten nih yang bermanfaat, kita gantilah. Oke. Kita akan simpan nih, kita cabut, ganti coil yang lain lagi. Yang terakhir Oke, ini kita ganti. Yang terakhir kita ganti yang terakhir. Ini coil terakhir. So, kita ganti dia. Adakah dia masih bermasalah ya? Jadi kita akan ganti. Balik. Alright, kita akan fokus yang terakhir coil terakhir. Alright. Nah, kita tengok. Ada api? Kameramen? Ada? Ada? Oke. Ada api, kita kasih mati. Alright, kita akan tengok. Jadi jawaban kepada coil rusak itu tidak logik lah sebab api ada keluar kan. Jadi kita akan buang lah. Kita akan cari. Oke, sekarang daripada coil yang rusak ini yang dianggap rusak ini kita akan menggunakan perbezaan api. Kita akan fokus betulkah spark plug apinya ini tidak kuat. Kita akan uji yang 4 ini spark plug dia. Sekarang saya cakap ini rusak kan. Saya akan uji adakah dia rusak ataupun tidak. Oke, sekarang kita tengok apa perbezaan standard dengan spark plug yang konon temberang iridium nih, tapi apinya tidak kuat. Itu akan dia letupan. Sebab bila berlakunya letupan, maknanya pembakaran tidak sempurna, yaitu api tidak cantik. So kita tengok dulu yang ini second, tapi dia standard, masih tidak rusak lah, masih oke. Kita tengok ini dulu perhatikan percikan api dengan yang kita pasang. Yang standard punya. Oke, start. Oke, tengok api ya. Api tengok Fokus dia api dia. Oke. Api terang Apa? Kita rest. Apa? Apa api dia? Apa api? Kuat? Apa? Dia ke pepel-pepel. Oke, sekarang kita akan matikan engine. Kita akan gunakan spark plug yang saya kata spark plug ada masalah nih. Saya pun tidak tahu kenapa dia tidak ganti. Ya, saya guna coil yang dianggap salah nih ya. Kita mau compare sekarang spark plug saja. So kita akan buka perbezaan spark plug yang saya kata rusak tuh. Ini yang kita ambil dari luar. So kita tengok yang dia cakap oke. Apinya ada tapi tidak kuat. Coba ada lagi yang tidak keluar api. Coba tengok start. Apa api itu kecil? Apa? Kecil tak api dia? Walaupun kita rest macam mana, kecil api dia. Kecil. Banding yang tadi, betul? Oke, kita akan tengok. Ada lagi yang tidak keluar api langsung. Coba, kasih mati. Alright.
Ini kita sudah pakai, kita akan pindah. Ini spark plug dia satu, asing. Kita masuk nih. Kita tengok api dia. Start. Api yang tadi, tidak cantik. Nampak api dia tuh. Orang putih bilang madodong. Lemah. Macam mana mau api bakar ini macam? Punya jauh biasanya, kita respon paling kuat begitu aja. Nah, kecil api dia. Betul? Oke, matikan. Itu yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke ketiga. Jadi kalau mau dicek satu-satu ini sampai besok pagi baru habis. Tak apalah, kita cek yang ada kaitan sajalah. Oke. Sekarang kita cek. Zul sekejap. Mito itu dia. Terus. Tengok api dia. Tengok api dia. Kecil lah. Kecil apinya. Walaupun kita rest dia macam mana pun. Gitu. Apa api dia kecil. Temberang seharganya mahal. Oke. Start. Kasih mati. Oke, pakai aja standar kilang, Pak. Bukan kamu pergi racing juga. Ya, racing itu untuk menang itu hari aja. Kan orang racing ini ada sebab. Oke, start. Yang terakhir. Tengok api dia. Nampak? Nampak ada kecil? Oke. Kita respon begitu aja. Nah. Kecil api dia. Oke. Kita akan uji satu kali lagi nih ya. Apa berbeza? Mungkin kita lupa-lupa. Kita akan tengok yang biasa punya. Denso tapi boleh juga atau NGK tapi yang standard punya. Yang tiada masalah. Oke, sekarang kita tengok api dia. Oke, sekarang kita tengok api sekali lagi. Mungkin kita terlepas pandangan. Coba tengok apinya. Nampak api dia tuh. Tuh. Nampak api dia? Kuat ke tidak? Tuh percikan dia. Kalau kita rest, nampak? Nampak? Kameramen, kita tengok. Nampak api itu? Nampak apinya? Kuat ke tidak? Nampak kah? Saya pun tidak tahu kameramennya. Oke, saya tengok. Nampak apinya? Nampak api sini. Sini, nampak sini sebelah sini. Nampak? Nampak? Saya tidak payah rest, nampak api itu? Nampak? Api nampak? Kalau saya rest lagi kuat. Oke? Jelas, Alright, matikan semua. Oke, stop. Nanti aku di karannya. Nah, pasal-pasal aku pula yang tepi-tepi sini. Oke, apakah kesimpulannya dari sini? Aku tidak boleh uji satu-satu ECU saya mau uji. Lepas itu throttle body saya kena buka, injector, banyak kerja. Pokoknya kesimpulannya satu saja. Kenapa dia mau tukar yang mahal dulu? Tukarlah spark plug dulu. Kan? Dan ECU ini bukan murah-murah tau. 1.000 lebih nih. Harga paling murah pun 900 lebih. Second pun 600 lebih kalau kawan-kawan 700 lebih. Bergantunglah pada rundingan. Tapi tidak kisahlah. Namanya juga ratus-ratus kah, ribu-ribu kah duit juga itu. Kalau betul tidak apa. Kalau salah, itu masalah dia. Jadi isunya sekarang bukan isunya duit. Isunya sekarang kita bayar tapi tidak rusak. Kalau mahal betul tidak apa. Kalau sudah lagi mahal tidak betul lagi. Macam orang ini cakap 4.000. Bukan saya cakap Ini onanya kau dengar nih. Ini terakhir sudah. Mukanya pun muka kesian. Oke? Saya pun bukan mau ambil mau apa? Mau tahu masalahnya apa kan? Saya pun malas. Saya mau cari kelemahan orang lain. Nih, mana sudah dia nih? Oke, kita mic dulu. Mana tahu tidak besar? Amin, bos. Terima kasih, bos. Amin, saya dia tahu. Kasihan kau. Oke nih. Kalau yang ini, bos, bilang doang tuh valve pump motor dia rusak. Itulah itu, bos. Kemarin baru ya rusak. Jadi tukar yang bagus punya tidak selesai. Tukar yang terus yang satu badan lagi. Jadi yang sudah tuh injektor tuh, bos. Mana sih tadi yang 4.000 itu? Iya, bos. Anggaran dalam dekat-dekat 4K lah begitu itu. Saya pun lupa. 4K boleh dapat kancil loh satu. Oke. Jadi bukan saya cakap owner dia cakap. Dekat 4K dia bilang. Halo? Saya kalian. Iya, bos. Anggaran dalam dekat-dekat 4K lah begitu itu. Saya pun lupa. Bukan saya cakap dia telepon saya ini jam 7 lebih. Time saya uji kereta di Kokol nih. Dia cakap minta tolong bos, pening sudah dia. Duit sudah banyak habis, tapi masalah tidak selesai. Jadi alhamdulillah setakat ini bagi saya lah. Walaupun sekalipun saya salah sekalipun,
tapi saya ganti spark plug saya tahu. Jadi itu spark plug berapa sih ya itu? Nggak sampai juga 100. Ya ini daripada dia hilang 4.000. Kenapa orang itu tidak ganti? Kalau ia pun mopok silap, sebab sel kah apakah, jangan begitu sampai kok kampak orang pakai sampai ECU pun mau ganti kan, kesian bah. Bukan saya kata orang itu tidak pandai, tapi berpada-padalah juga kan. Jadi kita sama-sama belajar. Minta maaf pada bengkel yang lain itu bukan saya kata semua ya, segelintir saja. Kalau boleh kita ikut SOP lah. Ya, tidak salah kita bilang orang ambil untung, tapi pastikan dalam keadaan yang berpada-pada. Maksudnya kita jangan sudahlah dia rugi, keretanya pun tidak selesai. Jadi insya Allah kita sama-sama belajar. Saya bukan juga kata saya pandai, tapi saya coba sedaya yang mungkin untuk buat yang terbaik pada customer supaya kita dapat membantu dia. Bisnis memang mau untung, tapi untung tuh biar berpada-pada. Paham maksud berpada-pada ini? Maksudnya kita ambil untung, jangan sampai kita terlampau rugi juga, jangan juga sampai berlipat-lipat terlampau banyak sehingga benda pun tidak selesai. Sebab orang datang pergi sini ini mau selesai masalahnya. Tidak ada orang datang pergi hospital itu mau tambah sakit. Orang pergi hospital mana-mana, swasta, ke kerajaan, kalau orang mau datang itu mau sembuh. Tapi kalau orang datang tidak sembuh, nah sudahlah klinik, contohlah klinikal itu swasta kan kita bayar mahal. Orang mau yang terbaik. Jadi kalau sudah bayar mahal tuh tolonglah kasih selesai. Jadi minta maaf lebih kepada ceramah saya hari ini, sebab saya tidak mau pihak pada customer juga. Saya cuma melihat kepada kesian dia. Nilainya besar tapi benda ini tidaklah sebesar manapun masalahnya, hanya masalah spark plug radium saya ini. Jadi bagi saya itu saja. Jadi insya Allah minta maaf sekiranya ada yang ternampak video saya ini terasa tersindir ke ada grup-grup saya, bukan niat untuk mencari kesalahan, tetapi niat saya adalah untuk kita sama-sama buat edukasi, sama-sama kita belajar. Jadi mohon maaf sekiranya saya ada kesilapan, itu kelemahan diri saya sendiri. Sekiranya video ini bermanfaat, harapan saya satu saja, jangan lupa share video ini dan jangan lupa subscribe dia supaya ada video-video lain kita boleh kongsi lagi. Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini. Masalah kereta ini semput-semput, jacking-jackingnya hingga 4.000 lebih, 4.000 lah kata ownernya, hanya masalah spark plug. Jadi kalau andai kata saya salah pun, owner tidak rugi juga lah. Sebab kenapa spark plug saya tidak rugi dengan saya? Jangan cerita workshop sebelum ini. Itu dia punya apa boleh buat lah kan. Benda sudah terjadi. Jadi apa yang paling penting adalah kita sama-sama belajar. Itu sahaja. Oke, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kepada owner, alhamdulillah kita punya kereta ini macam masalah spark plug saja. Yang saya jumpa, saya sudah tes tadi round. Dan kita akan tes lagi kereta ini. Betulkah kita bawa jalan? Mungkin kita boleh ambil masa 5 menit untuk kita test drive. Oke, kita akan test drive kereta ini. Mungkin kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum. Ini yang kita last test drive dulu lah ya. Sekarang hidup aircon. Hidup aircon. AC hidup. RPM sekarang aku tengah jalan nih. Ke kiri. Oke, sekarang RPM kita tengok 1.000 Dia kata orangnya kalau hidup aircon mati engine-nya. Jadi kita tes dulu lah. Kalau dia masih lagi time idling, ini boleh jadi ISC yang diganti itu tidak original lah. Tapi setakat ini dia oke. Jadi kameramen boleh tengok RPM. Saya tengah break nih. Ya. Saya tengah break, tengok RPM. Oke, saya break kaki di bawah. Oke, kaki di bawah, saya break, tengok RPM. Tiada jauh kereta. Oke, jadi kita try lah dulu jalan-jalan, tengok macam mana dia mati ke tidak. Kalau dia mati lagi kita akan coba lagi lah. Setakat ini dia oke. Tidak tahulah ini hidup aircon Dan mau tahu aircon hidup atau tidak, angin tak nampak dalam video. Tahulah kalau ini kertas boleh nampak kah? Ini kita tengok, nampak kah sini? Ada nampak apa kesian? Nampak jinnya lah blower dia. Ada tisu kah? Dapatlah kita cek dulu Kita tengok di sini sekarang dia oke. Ya, nampak kah? Saya kasih pula. Apa tuh tudungnya saya punya kameramen tuh? Kamera girls. Oke. Jadi kita mau hati-hati juga nih. Oke, jadi kita nomor 3 aja lah. Oke, kita try. Setakat ini kereta oke lah. Setakat ini kalau dia tidak oke lagi kita akan ganti ISC ini, saya lebih pada ISC. Yang mana ketika hidup aircon dia tidak berapa stabil. Cuma letup-letup tuh tidak ada sudah. Letup-letup tuh tidak ada. Cuma ketika hidup aircon kalau dia masih lagi ini, mananya ISC masalah. Tapi setakat ini dia adalah kalau kadang-kadang dia datang tapi tidak letup-letup, barulah kita boleh salahkan step kedua. Sekarang letup-letup tidak ada lah. Ya, tiada sudah pop begitu tidak ada ya. Jadi sekarang kita runabout, boleh tengok kameramen ke depan. Oke, kita tengok. Ya, tengok RPM. RPM kita break, tengok kaki bawah. Saya break di masuk betul. Di betul. Tengok di sini. Masuk. Oke, RPM hidup aircon.
Injin tak mati, RPM ada, mana injin tak mati lah. Kalau RPM mati dia akan pergi kosong kan. Nah sekarang kita jalan dulu ke depan, kita akan uji kereta nih. Ya tau lah, harap customer berpuas hati lah ya. So kita ganti spark plug saja, kalau kita ganti ECU lagi. Kalau kita ganti ECU lagi, bankrupt lah owner dah. Oke, sekarang ini kita tes. Kalau masih berlaku lagi, mungkin ISC itu yang kita ganti mesti mau original. Nah, walaupun dia sudah ganti, tapi kalau buatan Taiwan, memang dah oke lah. Tapi isunya sekarang sudah tidak ada meletup-letup lah. Nah, kita boleh bawa berapa laju pun boleh. Jadi kameramen fokus pergi kilometer ya. Nah, oke, tengok kita akan laju. Boleh tengok sambil sekali di atas, tengok betul ke kita laju. Mana tahu kita main tuh meter. Tengok saya akan laju lari 100 saya try. Oke, saya akan break. Nah, adakah dia mati? Nah, kita tengok dia akan mati. Tengok RPM Ada mati? Oke, tidak mati. Nah, sebab owner cakap kalau dia laju dia break mati, tiba-tiba mati. Tengok ini bawah hidup ekor So kita akan pusing satu round, mungkin 2-3 minit, duration terlalu panjang. Oke. Oke, kita akan try. Oke. Oh, 1.3 ya, bukan 1.5. Kalau 1.5 lagi kuat nih. Ini 1.3, maybe lagi best, tapi sisi 1.3, engine K3. Kalau 1.5 3SZ. Nah, itu Alza selalu pakai, maybe 1.5. Oke, sekarang saya akan break mengejut ya. Daripada kelajuan begini, saya akan break mengejut. Dalam keadaan kondisi kereta ini laju 80 Ekon jalan saya akan berhenti tiba-tiba ya. Oke, saya tengok RPM. Oke, saya berhenti. Adakah kereta ini akan mati? Oke, saya berhenti ya. Nampak? Oke, dan kaki saya tengah tekan brake. Alright. Jadi menunjukkan kereta ini tiada sudah letup-letup lah. Cuma yang meletup duit nyala customer sebab kasihan dia kan. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini. Jadi sekiranya video ini bagus, saya terpaksa sambung sebab saya belum tes kereta ini. Jadi saya tes oke. Kalau sekiranya ini mati type hidup ekon, ada kaitan dengan ISC itu sendiri, idling servo control. Tapi yang letup-letup tadi itu adalah masalah pembakaran tidak sempurna, yaitu dia punya spark plug mau mati sudah. Dia gunakan radium tapi mungkin jangka hayat sudah sampai. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Oke, thank you. Assalamualaikum.